Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Yuk mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Korintus 10 ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jemaat dikasih Tuhan, saudara bisa baca sebelumnya ya, peringatan-peringatan yang dari Tuhan mengenai jangan mencobai Tuhan, jangan menyembah yang lain dan sebagainya. Tetapi saya fokus di ayat 10 ini supaya kita juga jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut berarti apa? Di situ ada ketidakpuasan. Orang yang bersungut-sungut itu menunjukkan kekecewaannya. Ya, padahal apapun yang terjadi atas hidup orang percaya, semua dalam kendali Tuhan. Percayalah bahwa apa yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita, itu tidak akan membawa celaka. Sekalipun ya mungkin menurut kita itu sesuatu yang tidak mengenakan. Mungkin itu berupa masalah, mungkin berupa sakit, mungkin berupa ya satu kondisi di mana kita tidak merasakan kenyamanan di situ. Tetapi apapun itu, kita mesti menyadari bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Sehingga jangan bersungut-sungut. Yang namanya manusia memang kecewa, ada kalanya ada ya. Karena yang diharapkan itu tidak terjadi, atau kenyataan yang terjadi itu berbeda dengan harapan. Nah, itu bisa timbul kecewa. Tetapi janganlah terus tinggal dalam kekecewaan. Dan pada akhirnya karena kecewa, akhirnya hatinya menjadi pahit. Akhirnya ketika menghadapi sesuatu yang keluar dari mulutnya bukan ucapan syukur, tetapi justru sungutan atau bersungut-sungut. Yang gresulo, ya, merasa tidak puas, merasa kecewa. Coba dikasih Tuhan. Alkitab mencatat ya, tentang bangsa Israel ketika mereka di padang gurun. Berulang kali mereka mengalami situasi yang sulit. Ya, tidak dipungkiri memang susah. Di padang gurun kurang air, di padang gurun yang panas itu ya. Tetapi masalah-masalah juga dihadapi di sana, banyak hal. Tetapi ya Alkitab mencatat mereka yang bersungut-sungut itu akhirnya dibinasakan malaikat maut. Mereka tidak sampai kepada tanah perjanjian.
Padahal kalau mereka setia mengikuti saja akan apa yang mereka harus jalani bersama dengan Tuhan, mereka akan sampai dengan tujuannya. Tetapi gara-gara mereka bersungut-sungut, banyak di antara mereka, orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian itu mati sia-sia di padang gurun. Nah, mari jemaat dikasih Tuhan, jangan bersungut-sungut ya. Dan Alkitab mencatat, kenapa semua dituliskan? Itu menjadi contoh ya, akibat dari orang yang tidak bersyukur tetapi bersungut-sungut. Nah, itu mengerikannya seperti itu. Semuanya dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini ya, di zaman akhir ini. Ya, kita semua mendapatkan pelajaran-pelajaran dari orang-orang yang terdahulu. Ya, bukan hanya belajar dari iman yang luar biasa. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan, rasul Tuhan, termasuk juga di sana nabi-nabi Tuhan yang dipakai dengan mujizat luar biasa. Tetapi dari Alkitab, dari kitab suci, kita juga bisa melihat kegagalan-kegagalan yang dialami di masa yang lampau. Termasuk juga bangsa Israel yang bersungut-sungut itu. Mereka justru mengalami kegagalan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan mereka binasa di padang gurun. Jemaat dikasih Tuhan, biarlah pelajaran itu membuat kita semakin bijaksana. Kalau mereka gagal gara-gara bersungut-sungut, ayo kita jangan lagi bersungut-sungut. Belajar mengucap syukur dalam segala hal. Ya, lawannya bersungut-sungut kalau saya boleh artikan tuh mengucap syukur. Ya, jangan kita menjadi orang-orang yang hanya melihat hal yang buruknya saja. Hanya melihat kekurangan saja. Hanya melihat masalah saja. Lihatlah bagaimana Tuhan sudah menolong kita di hari-hari yang lalu. Dan ketika diizinkan lagi masalah, ingatlah Tuhan pernah menolong kita. Kenapa kita tidak memandang Tuhan dan selalu berharap kepadanya, mengucap syukur kepadanya karena kita percaya dulu ditolong, sekarang pun pasti ditolong. Ya, kalau yang lain ditolong, kita pun juga ditolong. Intinya adalah belajar untuk kita tidak bersungut-sungut, tetapi mengucap syukur karena kita percaya semua yang terjadi atas hidup kita dalam kepedulian Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami menjaga lidah bibir kami, menjaga pikiran dan hati kami, supaya kami tidak bersungut-sungut. Karena kami sudah belajar dari kegagalan orang-orang di masa yang lalu yang mengalami kegagalan karena mereka bersungut-sungut dan mereka binasa. Dan biarlah kami belajar sebaliknya Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Karena kami percaya Engkau menyertai kami. Dan segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami. Semua dalam kendali dan dalam kepedulian Tuhan. Terima kasih kami bersyukur ya Tuhan. Menyerahkan hari ini hidup kami. Mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.